Seorang anggota polisi ditemukan tewas membusuk dengan leher terikat di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Belakangan diketahui bahwa polisi tersebut adalah Brigadir Esko Faskareli yang berdinas sebagai anggota Intel Polsek Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Saat ini pihak Polres Lombok Barat tengah melakukan pendalaman untuk mengungkap kasus kematian anggotanya tersebut. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lombok, Ahmad Wawan Sugandika. Selamat siang, Wawan. Selamat siang. Eh, Baik, Wawan bisa disampaikan bagaimana dengan kronologi penemuan jasad anggota polisi di Lombok Barat ini? ya baik, Tribuners sekalian, benar tanya bahwa saya baru-baru ini di tempat pada ini tanggal 24 Agustus tahun 2025. Jadi masyarakat digegerkan dengan penemuan mayat di desa Jembatan Gantung yang ada di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat begitu. Yang rupanya dari informasi yang saya dapatkan, mayat yang ditemukan dengan posisi tergantung, kemudian tubuh sudah membengkak dan muka yang sudah rusak ini rupanya merupakan anggota polisian dari Polres Lombok Barat yang bernama Brigadir Esko Pascarelli. Begitu. Baik, lalu Wawan dari hasil pemeriksaan sementara apakah ada ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh jenazah? Ya, dari informasi yang saya dapatkan saat ini memang pihak kepolisian gitu, Polda NTB juga telah melakukan otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara ya, di Kota Mataram, dan proses otopsi juga sudah rampung memang pada pukul jam 1 siang tadi begitu. Namun pihak polisi juga belum secara detail menjelaskan mengenai tanda-tanda kekerasan yang ada pada tubuh korban begitu. Akan tetapi pihak kepolisian juga saat ini berupaya untuk lebih mendalami kasus ini dan juga akan mengumpulkan berbagai bukti yang merujuk pada tanda-tanda kekerasan yang mungkin dialami oleh korban sendiri begitu. Baik, Wawan lalu bagaimana tanggapan dari pihak keluarga terkait dengan penemuan jasad dari Brigadir Esko ini? Ya, dari informasi yang saya dapatkan di kediaman korban begitu yang ada di dusun Nur Lembang yang ada di desa di Jembatan Gantung, kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Ini saya bertemu kemudian bersama dengan mertua korban yang bernama Haji Saiun. Ini mengatakan bahwa pihaknya lah yang pertama kali menemukan posisi mayat yang tergantung persis berada di uh, di samping rumah korban yang tidak jauh atau sekira 50 meter dari kediaman korban gitu. Nah, dari pihak keluarga sendiri ini tidak menyangka uh, Brigadir Esko yang dikenal baik oleh keluarga ini mati dengan cara uh, bunuh diri begitu. Pihaknya juga saat ini begitu masih ada kejanggalan dari penemuan mayat korban tersebut dikarenakan dari penemuan pertama yang yang ditemukan oleh mertua korban ini posisi mayat Brigadir Esko ini uh, berat dengan ditemukan posisinya itu tidak tergantung dari atas ke bawah, tetapi ini tergantung dalam posisi miring di salah satu bukit, lereng bukit di samping rumah korban. Selain itu juga Tribunner bisa saya informasikan bahwasanya keluarga korban juga dalam hal ini uh, sempat juga mencari keberadaan korban selama 5 hari kebelakangan ini. Karena korban juga dinyatakan mulai hilang kontak dengan keluarga itu sekira Selasa tanggal 19 Agustus tahun 2025. Keluarga korban juga terus intens berkomunikasi dengan keluarga dari ayah dan ibu dari Brigadir Esko sendiri yang ada di Lombok Tengah dan juga sempat
melakukan pencarian selama kurun waktu 5 hari itu. Hingga posisi yang juga berada persis di samping rumah korban ini menjadi salah satu bukti yang dikatakan keluarga adalah kegagalan, karena keluarga juga sempat begitu melakukan aktivitas di sekitaran kebun tempat atau TKP pertama kali mayat Brigadir Esko ini ditemukan, tetapi 1 hari sebelum ditemukan mayat ini tidak ada tanda-tanda ada mayat yang tergantung di sana. Akan tetapi kemudian mertua dari Esko ini yang sempat mencari ayamnya yang hilang pada hari Minggu kemarin itu menemukan Brigadir Esko dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan muka yang sudah rusak begitu. Baik, Wawan, berdasarkan informasi yang Anda himpun, apakah ada penjelasan terkait dengan aktivitas terakhir dari Brigadir Esko sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan meninggal dunia tak jauh dari rumahnya? Ya, aktivitas terakhir itu diungkapkan oleh satu di antara kerabat dari Brigadir Esko sendiri, yakni adik nisannya begitu yang bernama Ricky. Dia menyatakan Brigadir Esko juga sempat melakukan komunikasi dan sempat bertemu dengan Ricky pada tanggal 13 Agustus tahun 2025 kemarin, di mana Brigadir Esko ini sempat membeli kepiting dari Ricky sendiri yang berada di Sepotong, yang dari kabarnya kepiting itu akan digunakan untuk mengadakan pesta begitu dengan kerabatnya. Tetapi Ricky juga tidak tahu menahu kerabat yang disebut siapa begitu. Dan setelah itu dikatakan Ricky juga Brigadir Esko juga sudah hilang kontak. Bahkan kepiting yang sebelumnya dia pesan begitu saat diantarkan ke rumah korban begitu, pihak keluarga juga tidak tahu menahu begitu keberadaan dari Brigadir Esko sendiri. Begitu. Baik, lalu bagaimana dengan penjelasan dari pihak Polsek tempat Brigadir Esko bertugas? Apakah sudah memberikan keterangan terkait dengan hal ini? Ya, sampai saat ini terdengar bisa saya informasikan Polres Lombok Barat juga masih mengumpulkan bukti-bukti, dan tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah tadi, Polres Lombok Barat juga sudah melakukan olah TKP begitu di tempat penemuan mayat dari Brigadir Esko sendiri. Dan sampai saat ini keterangan dari pihak kepolisian juga masih normatif, dan pihak kepolisian juga secara tegas akan mengawal kasus ini agar kasus ini juga terungkap dengan seterang-terangnya. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Tribun Lombok Ahmad Wawan Sugandika melaporkan terkait dengan kasus penemuan jasad polisi di Lombok Barat. Selamat bertugas kembali. Di Jembatan Gantung. Kalau untuk perkara itu khusus untuk yang kemarin temuan sudah kita bawa juga, kita amankan ke rumah sakit Bayangkara karena ini waktunya berdekatan. Untuk rilis selanjutnya kita juga akan melakukan otopsi hari ini terkait penyebabnya, nanti kita akan sampaikan juga. Benar dia anggota polisi, Pak? Kemarin dari hasil pemeriksaan luar, dari hasil identifikasi yang sementara kita sudah lakukan, ada kemiripan, ada identik. Nanti kalau untuk kepastiannya ini kita juga nunggu hasil otopsi terkait penyebabnya akan kita sampaikan. Siap. Gitu, ya. Belum jelas apa dia gantung diri atau dibunuh gitu, Pak ya? Nanti akan kita sampaikan. Ini teman-teman juga ini masih di lapangan, masih lakukan olah TKP. Olah TKP. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Sedikit. Ini kan ditemukannya mungkin bisa dijelaskan titik ditemukannya korban itu, apakah kabarnya itu tidak jauh dari rumah korban? Ya, kalau kita hasil kemarin, jadi memang ada di dekat rumah ya, kurang lebih 50 meter mungkin dari rumah, ada kebun tanah kosong di sana. Ya, kita temukan di sana. Jadi kita masih tunggu juga hasil olah TKP. Hari ini kita akan coba cross check kemungkinan yang terjadi. Jadi kita
mohon diberikan kesempatan dulu untuk melakukan penyelidikan hari ini. Istrinya kok polisi juga, anggota juga. Nanti akan kita rilis juga itu, nanti mungkin dari Humas nanti yang akan merilis atas persetujuan Pak Kapolres mungkin, karena memang khusus yang ini kan karena kejadiannya baru saja ini, jadi untuk segala sesuatunya ini akan kita sampaikan detail nanti lengkap. Tapi tadi malam kita sudah coba sampaikan ke teman-teman untuk narasi awal saja. Gitu. Dari pemeriksaan luar, tapi kan sudah ada ini pasti, Komandan. Kalau dari pengamatan kita ini, posisi tergantungnya itu kan tidak dari atas ke bawah. Gitu. Tidak bisa kita berkata seperti itu, karena kita tidak tahu kejadian selama beberapa hari di tempat itu. Nanti kita akan sampaikan betul-betul setelah hasil otopsi keluar. Gitu. Perkiraan berapa hari itu, Pak? Itu juga akan kita sampaikan nanti pada saat otopsi. Jadi semua nanti penyebab berapa hari semua nanti akan kita rilis, akan kita preskon. Gitu. Satu lagi Pak, terkait bule Spanyol itu. Siang, saya sudah mau jam 4:30 saya sini. Itu pun dari sawah saya lari ke sini itu kan. Sudah ramai. Lokasinya kebun Pak Kadus. Ya, Kebun. nah, termasuk kebun. Kebun milik siapa? Ya benar nih. Saya benar. Oh, punya orang luar. Punya orang luar. Terus gimana Pak ceritanya Bapak kalian punya? Saya ditelepon sama dia kasih tahu sama masyarakat ada orang meninggal. Nah, saya waktu itu ada di sawah, gitu. Saya langsung ke sini gitu. Sudah ribut, sudah ada aparat juga di sini kan. Itu aja yang saya tahu begitu kan. Itu kan lokasinya dekat sama rumah. Iya, nah, dekat Warga nggak cium bau itu? Nah, saya sih nggak pernah tanya yang di samping rumahnya kan. Gitu. Kalau kan biasanya kalau mayat itu Ya bau. satu kampung tuh Cuma bisa bau ya. kemarin kan arah anginnya ke sana, dia ke tanah kosong, enggak ke warga begitu kan. Kalau kita berdiri di sebelah utaranya bau memang. Kalau di sebelah dekat rumah itu enggak ada baunya. Karena anginnya selalu sana aja arahnya. Itu kebun itu enggak pernah ada orang yang ke sana atau gimana? Ya. Lalu lalang. Nah, jarang sih kan, kecuali seperti yang dia mungkin ngambil kayu ke gunung itu kan sekali waktu lah begitu kan. Tapi sehari sebelumnya ada katanya masyarakat kita yang ambil kayu. Nah itu nggak pernah yang dapat cerita gitu kan. Pak, kalau sehari-hari seperti apa almarhum ini kan warga di sini juga anggota polisi. Nah, Bagaimana ini dia? kan almarhum ini kan warga Lombok Tengah dulu kan. Kawin di sini, setelahnya pindahlah ke sini dia ikut istrinya. Setahu saya sih orang. Kasus penemuan mayat polisi menggegerkan warga di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB pada Minggu 24 Agustus. Adapun saat ditemukan jenazah polisi tersebut dalam keadaan membusuk dan leher terikat tali. Identitas polisi tersebut adalah Brigadir Esko Faskareli yang merupakan anggota Intel Polsek Sekotong, Lombok Barat. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Brigadir Esko sempat menghilang sejak tanggal 19 Agustus lalu. Berdasarkan hasil visum mayat Brigadir Esko, terdapat beberapa luka di sekujur tubuhnya, namun belum diketahui penyebab dari luka tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi jenazah Brigadir Esko. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat dalam keterangan pada Senin 25 Agustus mengatakan, kemungkinan besar kasus ini akan diambil alih oleh Polda NTB. Menurut Syarif, saat ini Kapolda NTB dan Kapolres Lombok Barat tengah melakukan rapat terkait langkah-langkah yang akan dilakukan. Syarif berujar, polisi mendalami penyebab kematian Brigadir Esko, apakah bunuh diri atau tewas dianiaya. Penemuan jasad Brigadir Esko ini terjadi di sebuah bukit di belakang permukiman warga atau hanya berjarak 10 meter dari rumahnya. Penemuan ini sontak mengundang perhatian luas mengingat almarhum merupakan aparat kepolisian. Adapun istri Brigadir Esko diketahui juga anggota kepolisian yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas di Desa Lembar. Percaya nggak kita kira-kira dia gantung diri itu? Kalau menurut dia ya percaya saya. Soalnya kan nggak ada musuh. Ya saat saya kalau saya sendiri maaf ini. Tapi kan katanya tidak pernah ada
hal-hal negatif maksudnya di dalam diri korban ini, tidak pernah kelahi sama Nggak istri. pernah, memang nggak ada pernah kelahi. Cuman permasalahannya apa itu belum bisa berani pastiin kan. Itu apa masalahnya, apa bagaimana. Kalau sama istri aja udah dari 2 hari hilang, dia sakit langsung istrinya. Siap. Tapi dengan posisi ditemukannya itu kan dia terlentang begitu. Iya terlentang ya, gini sudah. Gini kan. Kalau orang gantung diri kan istilahnya dari atas ke bawah lah Jelas, begitu. masih bergantung ya kan. Nah, ini kan sudah terlentang, sudah di bawah. Nah, itu kemungkinan saya tidak tahu itu komandan. Nah, gimana caranya kita kan tidak tahu. Ya, jadinya kita tidak berani prediksi. Kalau menurut saya ya itu sudah ada tali. Kalau memang kalau di sini itu tidak ada yang percaya kalau dia gantung diri kan. Karena posisi tali kendor. Ya, kendor dia talinya. Itulah posisinya kendor. Ya. Terus ikatan talinya mungkin yang tembus yang ke leher itu dia ikat mati ya tuh. Nah itu kan saya tidak berani pastiin karena saya disuruh foto aja, enggak. Suruh foto kirim ke saya, ada bilang komandan lo siap enggak saya fotoin. Fotoin deketin sudah, tapi jangan disentuh gitu, jangan pegang-pegang, oh, siap dan. Saya kirim terus, foto-foto gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.